Bahayanya virus corona. Duka kita berawal dari COVID-19 menjadi pandemi. Dunia mendadak berubah, mengemparkan sekaligus mengkhawatirkan. Ekonomi yang sulit, sudut kota yang sepi, panic buying, hingga kelangkaan masker serta hand sanitizer merupakan respon masyarakat yang berlebih. Normal baru atau the new normal di Tegal, Jawa Tengah. Kapan semua ini berakhir? Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Namun, kebijakan tersebut telah mengalami kelonggaran untuk mengembalikan perekonomian Indonesia yang sempat goyah. Tetapi, pada kenyataannya, kebijakan pelonggaran tersebut menuai pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun para ahli. Perjuangan tenaga medis sebagai garda terdepan menjadi sia-sia karena tindakan lalai yang dilakukan oleh sebagian orang. Kasus corona yang tidak kunjung turun, tanpa sadar membuat kita perlahan-lahan merasa semakin pasrah. Dilema yang kita rasakan perlahan-lahan membuat kita berputus asa. Namun, putus asa bukan jawabannya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? 7 Mei 2020, melalui video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. Sehingga diterapkannya tatanan baru atau dikenal dengan istilah new normal. Dengan adanya new normal tersebut, diharapkan pada saat menjalankan aktivitas, kita tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Berdasarkan keterangan Suharso Monoarfa selaku Kepala Bappenas, dengan 3 indikator, kita akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak. WHO mensyaratkan R0 setidak-tidaknya dalam jangka waktu 14 hari, posisinya di bawah angka 1. Maka daerah itu siap dinyatakan untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB. 3 indikator tersebut yaitu epidemiologi, sistem pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh suatu wilayah, dan surveillance. New normal mulai digaungkan, beragam protokol kesehatan mulai disiapkan, terutama di tempat dan fasilitas umum. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 382 tahun 2020, ketika akan bepergian, baiknya kita memastikan diri dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu gunakan masker, menerapkan perilaku hidup sehat seperti menjaga kebersihan tangan. Selain itu, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Dan yang paling penting, tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Dari kebijakan yang telah ditetapkan, nyatanya masih banyak perilaku masyarakat yang menyalahgunakan kebijakan new normal. Banyak masyarakat yang tak menggunakan masker saat bepergian, angkutan umum yang beroperasi melebihi jam operasional, hingga tren bersepeda yang dilakukan secara berkelompok. Lantas, bagaimana kita akan terbebas dari ancaman COVID-19? Segala upaya dan kebijakan yang diterapkan tak akan berarti apa-apa jika dilakukan tanpa kerjasama dan komitmen yang baik. Perubahan pola hidup yang baru baiknya dimulai dari diri kita, kemudian ditularkan kepada yang terdekat. Pandemi memaksa kita mengubah banyak kebiasaan. Berbagai normalitas secara telak dijungkir balikan. Cara-cara lama mau tak mau mesti ditinggalkan karena banyak pelonggaran yang telah diputuskan. Disiplin pribadi akan sangat menentukan jika kita semua memang ingin bertahan. Tak cukup dengan menyandarkan diri kepada negara. Pandemi telah memperlihatkan rentannya sistem kita. Mari menyongsong dunia yang kian tak terduga. Bahkan, walau kelak, vaksin telah ditemukan dengan nyata. Normal baru jangan disikapi semata soal kesehatan. Agar perbaikan bisa berhasil dengan signifikan, jangan tanggung-tanggung merombak pola-pola lama. Sudah banyak kerusakan yang diciptakan umat manusia. Bergerak mundur jelas tidak bisa menjadi pilihan. Adaptasi jadi syarat bangsa untuk bertahan.